Jadi, dengan Prabowo masuk ke kekuasaan sebagai Menteri Pertahanan, maka ia menganggap Prabowo sudah punya tujuan berbeda. Motif kita beda. Prabowo ingin mendapat kekuasaan reposisi, ingin menggantikan Jokowi. Saya tidak ingin menggantikan Jokowi, saya hanya ingin menurunkan dia. Makanya dia katakan kalau Prabowo jadi presiden, kalau nggak salah dibilang 6 menit setelah dilantik dia akan kritik Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Artinya dia adalah pengkritik sejati kekuasaan. Kita membutuhkan orang-orang yang selalu berada di luar kekuasaan untuk mengingatkan bahwa demokrasi itu perlu oposisi. Saya membayangkan orang seperti Rocky Gerung barangkali tidak akan tertarik dengan kekuasaan apapun. Karena bukan passion dia adalah menjadi orang bebas, seorang pemikir. Ya, seorang guru bangsa, orang yang bisa merdeka dalam mengkritik dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Ini menarik ya, tema kita terakhir hari ini yang terkait dengan sikap politik Rocky Gerung. Jadi Rocky Gerung ungkap dulu dirinya pendukung Prabowo, tapi sekarang lebih ke Anies. Saya dan Pak Prabowo punya tujuan beda ya. Jadi sudah bersimpang jalan rupanya. Oke, Warta Ekonomi Jakarta, pengamat dan akademisi Rocky Gerung mengatakan dirinya pernah mendukung Prabowo Subianto saat masih menjadi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi. Dia juga mengatakan sering mengalami sentilan relawan pendukung Prabowo karena sekarang tidak ikut mendukung Prabowo di kekuasaan. Ungkap Rocky Gerung, dirinya sebagai oposisi kekuasaan, oposisi Jokowi. Jadi, dengan Prabowo masuk ke kekuasaan sebagai Menteri Pertahanan, maka ia menganggap Prabowo sudah punya tujuan berbeda. Motif kita beda. Prabowo ingin mendapat kekuasaan reposisi, ingin menggantikan Jokowi. Saya tidak ingin menggantikan Jokowi, saya hanya ingin menurunkan dia. Demikian terang Rocky Gerung kepada relawan Prabowo. Di sisi lain, Rocky menegaskan dirinya bukan oposisi partai, namun oposisi pemerintah. Ia selalu menegaskan akan memberikan kritik atau atas segala sesuatu yang dilakukan pemerintah, karena dengan kritiklah demokrasi dapat berjalan ideal. Jadi jika diamati semuanya, menurut Rocky, komentar-komentarnya kepada Presiden Jokowi memang keluar tanpa beban dan selain kritik tentu juga menawarkan sebuah solusi. Kali ini dalam bincang-bincang dengan jurnalis senior Hersubeno Arif di kanal YouTube-nya dalam video berjudul Fanatisme Relawan Makin Berbahaya, Kekuatan Oligarki Jadi Pemicu, yang dikutip denpasarsuara.com. Jadi diawali dengan pertanyaan Hersubeno Arif soal Rocky Gerung yang dicaci emak-emak pendukung Anies Baswedan. Begitu juga dengan pendukung Prabowo. Relawan atau pendukung kedua calon itu menuding Rocky Gerung berada di pihak lawan. Sebagai akademisi, Rocky Gerung menjelaskan bahwa fanatisme ini harus dihilangkan untuk tatanan demokrasi yang lebih baik, supaya rakyat tidak terkotak-kotak dalam pandangan pro dan kontra. Secara tidak terucap, kalau kita kritik Anies, lalu mereka relawan menganggap kita pro Jokowi dan anti Anies. Demikian sebut Rocky Gerung. Ini bahayanya, padahal kita mau tuntut bangsa ini pulihkan akal sehat supaya tidak terjadi seperti 2019. Semua bergerombol di sekitar Prabowo, lalu Prabowo pergi kekuasaan terangnya. Oke, Sobat Era sekalian, itu tadi dari Rocky Gerung ya. Rocky yang akan menggerung. Ruki itu pendatang baru ya. Gerung itu menggerung artinya ya. Menggerung itu berteriak atau katakanlah berteriak, screaming ya. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi ya yang terkait dengan Rocky Gerung. Jadi kita harus memahami Rocky Gerung dalam paradigma berpikir ya. Jadi Rocky Gerung itu bukan mendukung orang, tapi mendukung ide, mendukung posisi, mendukung sebuah paradigma berpikir.
Makanya dia katakan kalau Prabowo jadi presiden, kalau nggak salah dia bilang 6 menit setelah dilantik dia akan kritik Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Artinya dia adalah pengkritik sejati kekuasaan. Kita membutuhkan orang-orang yang selalu berada di luar kekuasaan untuk mengingatkan bahwa demokrasi itu perlu oposisi, ya, oposisi berpikir terutama, sehingga demokrasi itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik karena dijaga atau dikalungi oleh dan dipagari oleh oposisi, pemikiran oposisional. Jangan sampai semua orang kemudian berada di sisi pemerintahan semua. Seandainya nanti misalnya Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, tiba-tiba semuanya menjadi bagian dari pemerintahan. Harus ada orang yang tetap tinggal di luar pemerintahan untuk menjaga kewarasan pemerintahan. Karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Saya membayangkan orang seperti Rocky Gerung barangkali tidak akan tertarik dengan kekuasaan apapun. Karena bukan passion dia adalah menjadi orang bebas, seorang pemikir, ya, seorang guru bangsa, orang yang bisa merdeka dalam mengkritik dan lain sebagainya. Orang yang tidak bergantung pada jabatan dan mudah-mudahan materi. Materi tetap saja orang butuh, tetapi mudah-mudahan materi tidak membelit seseorang sehingga kehilangan akal sehat untuk berpikir. Nah, kita membutuhkan sosok seperti itu. Karena itu jangan paksa Rocky Gerung untuk menjadi pejabat publik misalnya. Ketika Anies presiden, dia dukung Anies sekarang. Tapi belum tentu juga Rocky akan cocok dan mau terangkut dalam kekuasaan. Karena begitu dia terangkut dalam kekuasaan, maka Rocky bukanlah Rocky. Jangan-jangan begitu ya. Jadi jangan selalu kaitkan dukungan itu dengan posisi ya. Dukungan itu bisa saja karena paradigma berpikir. Sekarang ini kenapa saya misalnya pribadi mendukung Anies Baswedan? Karena saya menganggap pemerintahan Presiden Jokowi gagal dalam 4 aspek yang sering saya katakan ya. Demokrasi, konstitusi, kemudian pemberantasan korupsi dan hak asasi. Dalam keempat sisi inilah, jadi sisi-sisi inilah ya kan. Jadi sisi-sisi inilah ya. Saya anggap pemerintahan ini gagal dan karenanya saya mendukung antitesis pemerintahan sambil berharap bahwa antitesis pemerintahan itu bekerja canggih untuk membuat bangsa ini jauh lebih baik sehingga orang seperti Rocky akan kehilangan banyak kesempatan untuk mengkritik karena nggak ada lagi yang bisa dikritik secara lebih substantif ya. Nah, suatu saat kita inginkan negara itu ya, kita ingin surga di bumi ini, surga di atas bumi, dan itu bernama Indonesia. Menjadi negara yang gemah hari pahala jinawi, baldatun, thayyibatun, warobun ghafur. Negeri yang dilimpahi ya semua berkah ya. Sekarang Malaysia sedang mendapatkan berkah Anwar Ibrahim. Kita tidak tahu seberapa besar dia bisa mewujudkan surga bagi Malaysia dalam tanda kutip. Tapi kita let's see ya, karena Anwar Ibrahim setelah 2 kali bahkan 3 kali di penjara akhirnya mendapatkan kekuasaan sebagai seorang Perdana Menteri dan dia adalah tokoh anti korupsi dan mudah-mudahan tokoh ini betul-betul lurus, jangan seperti dulu ya. Ada tokoh anti korupsi ketika masuk sistem ternyata sama aja. Bahkan ditengarai ya. Banyak melibatkan saudara dan lain sebagainya. Oke. Itu ya. Jadi sekali lagi paradigma berpikir. Jadi kalau misalnya suatu saat menemukan saya, Rocky Gerung, tetap mengkritik pemerintahan, itu jangan aneh. Karena tentu kita tidak akan diam ya. Apalagi kalau seandainya pemerintahan itu tidak on the right track. Tentu akan kita kritik ya, akan kita berikan catatan, akan kita berikan masukan. Walaupun kita sendiri, saya sendiri terutama, belum yakin juga apakah masukan tersebut benar atau tidak. Tapi paling tidak akan terjadi dialektika berpikir oleh kekuasaan dan kekuasaan mudah-mudahan bisa mempertimbangkan apa yang kita pikirkan tersebut. Begitu ya. Jadi ini adalah a matter of cara paradigma berpikir ya. Kang Refli, saya sangat menyesali sikap Pak Jokowi ya. Kemudian sikap Pak Jokowi kurang etis. Bukti dan fakta di lapangan. Fakta di lapangan apa?
Bukti dan fakta di lapangan bahwa seluruh rakyat Indonesia siap mendukung dan memenangkan Anies Baswedan ya. Kemudian betul itu Bung, Rocky saya dulu pendukung Prabowo tapi sekarang Pak Anies presidenku. Analisis Bung RG tajam dan konsisten seperti biasanya, padahal dari dulu beliau sudah diprediksi bahwa Nasdem akan mengusung Anies untuk capres. Bermimpi Pak Jokowi bersikap netral, apakah impian akan jadi kenyataan? Kita doakan yang terbaik, insya Allah ya. Tiba-tiba di ujung pemerintahan dia sadar bahwa dia harus berlaku baik dan netral ya. Kemudian Anies harus temannya Gatot, itu harus pas gandengannya jadi presiden. Anies mantap, jelas keturunannya, jelas riwayat pendidikannya, jelas rekam jejak sebagai gubernur DKI Jakarta dan dicintai rakyat. Lain ladang, lain belalang, lain Anies, lain Prabowo. Luar biasa ya. Lain lain kayu manis, lain sawo ya kan. Lain Anies, lain Prabowo, begitu biar mirip ya. Lain kayu manis, lain pohon sawo. Lain Anies, lain Prabowo, gitu. Rocky mana mau jadi pejabat, sejak zaman SBY sudah ditawari menteri dia menolak. That's good. Artinya memang kita berpikir bahwa orang-orang tertentu memilih untuk menjadi independen dan kita harus pahami. Jadi tidak semata-mata menilai orang dari jabatan ya. Saya kira banyak orang yang tidak gila jabatan ya. Saya mengatakan saya juga tidak gila jabatan, biasa aja melihat jabatan itu ya. Menjabat ada amanah, alhamdulillah. Tidak menjabat, alhamdulillah pula. Dan bahkan saya pernah mundur ya sebagai staf khusus menteri, dan saya kira banyak orang inginkan jabatan itu karena nikmat ya, luar biasa. Tapi saya mau bahkan mundur ya. Bang Refli kapan undang Ustadz Felix Xiao lagi? Ya insya Allah secepatnya ya. Kemudian keduanya baik, tapi saya lebih condong ke Pak Anies RI1 untuk mengubah lebih baik ke depannya ya. Bung Rocky bagusnya jadi Wapres Anies dan Bambang Tri jadi Menteri Pendidikan, Sugi Nur Menteri Agama, keren cadas tuh Bung RH Wakakak ya. Ini antara ngece sama nggak jelas. Prabowo kalah karena ada orang-orang yang sejenis Rocky Gerung ya. Prabowo kalah salah satunya karena pemilunya belum jujur dan adil ya. Biarkanlah RG menjadi oposisi abadi bagi kekuasaan, biar pemerintah ada pengawasan dari luar DPR. That's good ya. Itu cara berpikir yang paradigmatik. Sobat RS sekalian, itu saja ya. Silahkan dilihat lagi video-video ini berikutnya nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.